Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Prof. Aba. Nah, kali ini kita terus berlanjut ya, karena ada beberapa share lagi membahas buku karya Prof. Aba nih. Ini buku yang pertama ya, Prof ya, kebetulannya. Iya, Ya, Hidup Makmur dan Bermakna Pilihan Anda. Nah, kali ini kita akan bahas tentang rasio kemakmuran. Sorry. Kan itu. Oke, business pemilik owner, usaha. pemilik Diulang ya. usaha. Nah, kali ini kita masuk ke dalam bab pemilik usaha. Di dalam kata-kata pemilik usaha di awal ini dikatakan, Anda tidak akan pernah terkalahkan jika Anda tidak pernah mengizinkan siapapun menaklukkan Anda. Ya, namanya usaha itu pasti penuh dengan tantangan. Nah, kali ini kita Ya. akan dengar langsung nih, ya, dari motivator kita Prof. Aba berkaitan dengan bagaimana kita juga membangun ya usaha yang tentunya harus punya mentalitas yang kuat. Oke, Prof, gimana Prof kira-kira terkait dengan penjelasan dari buku Prof ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo hari kita sudah membahas tentang mencari rezeki dengan gaya ember dan gaya pipa. Ya, jadi uh, kalau gaya ember itu berarti kita cari air dengan pakai ember, air di rumah habis ngangkut lagi pakai ember. Kalau gaya pipa, sebagian dari penghasilan kita belikan pipa, lalu kita sambung dari mata air yang jauh sekali dari rumah ke rumah kita. Sehingga suatu saat Anda tidur, air tetap ngocor, Anda bepergian, air tetap ngocor, dan kebutuhannya terpenuhi tanpa ditukar dengan keringat. Nah, menjadi pemilik usaha itu adalah salah satu cara untuk menjadi punya pipa. Ya, idenya itu dulu terkenal sekali diambil dari Financial Quadrant, buku karangan Kiyosaki. Silahkan cari banyak itu ya, bahwa secara umum orang itu cara mencari rezekinya dibagi menjadi dua, ESE sama BO dan I. Kuadran kiri disebutnya masih menukar uang dengan keringat. E itu employee, Anda menjadi pegawainya orang lain. Kerja 8 jam dibayar, kerja 7 jam dibayar, nggak kerja nol. Itu namanya menukar uang dengan waktu. Lalu naik menjadi self-employed. Self-employed itu bekerja untuk usaha sendiri, tapi nggak bisa ditinggal. Kayak Anda punya warteg atau teman kita punya kebun gitu, usahanya beres selama kita ada di situ. Ya, saya punya teman punya toko onderdil, dia nggak bisa pergi kemana-mana karena kalau dia pergi dia nggak deg-degan. Jangan-jangan hari ini laku sekian juta, cuman dibilang sekian juta sama pegawainya. Nah, itu namanya self-employed. Anda masih bekerja, sudah sedikit lebih merdeka dari E, tapi belum bisa meninggalkan tempat. Nah, BO, business owner, itu adalah orang yang orang yang bisnisnya jalan sendiri tanpa kehadiran dia. Ya, contohnya kalau paling simpel orang yang punya Alfamart, Indomart itu pernah ketemu pemiliknya di situ? Nggak ada, ya kan? Orangnya nggak di situ, tapi bisnisnya jalan terus karena sudah ada sistem. Nah, terakhir dari PO ada I. Nah, goal kita kalau melihat kuadran ini, kita bercoba pindah dari kuadran kiri ini yang menukar uang dengan keringat menjadi business owner. Nanti lama-lama setelah jadi business owner kita jadi investor. Setelah uang Anda banyak, nggak mungkin disimpan di bawah bantal, Anda mulai beli pabrik satu, beli pabrik dua, beli pabrik tiga, dan sebagainya. Itu investor. Seperti itu garisnya. Nah, sekarang tidak semua pipa itu bentuknya usaha, ya. Tidak semua pipa di zaman sekarang ada jadi YouTuber, ada jadi konten kreator, ada menghasilkan sesuatu yang patennya dibayar, ya. Anda menemukan sesuatu kemudian Anda sudah nggak kerja tapi terima bayar paten, itu juga bisa. Alternatifnya banyak, tapi intinya kita mencoba merdeka secara finansial. Salah satu caranya menjadi pemilik usaha, begitu ya. eh, Apa tadi, ada satu yang mau saya sampaikan, eh, nanti sambil jalan ingat. Jadi sama-sama kita akan hidup, misalnya diberi usia sama Tuhan itu sampai 60 atau 70, pertanyaannya 30 tahun terakhir Anda mau ngapain? Kalau Mas yang muda ini merencanakan dengan baik, mungkin Anda perlu kerja membangun pipa tadi sampai umur 40-an. Setelah umur 40-an, bukan Anda ngejar-ngejar uang, tapi uang
mengejar kita. Saya dulu punya seorang mahasiswa dari Balaraja, malam-malam, ini cerita nggak apa-apa ya. Tangerang ya. Ya, Balaraja Tangerang, jam 9 malam datang ke rumah, tok tok tok. Saya buka, ada apa mas? Saya yang tadi pagi ikut kuliah bapak katanya. Saya ngajar dasar-dasar manajemen. Saya cerita dulu sebelum ngajar itu. Terus ada apa? Ya saya mau sharing sesuatu kan ya. Saya persilahkan duduk. Dia bilang, yang bapak ceritakan tadi pagi itu sudah saya alami katanya. Harus menaruh uang itu di sini, jangan naruh uang di dada. Kalau taruh uang di dada, uangnya jatuh, Anda sobek dadanya. Tapi kalau uang ditaruh di sini, jatuh, nggak ada yang luka sama sekali. Ya, jadi jangan taruh uang di dalam hati, tapi taruh di tangan. Yang ngajarin ayah saya. Dan seterusnya panjang. Lalu dia cerita, saya baru tingkat 1 waktu itu. Tingkat 2. Semester 2, sorry. Semester 2, kan berarti tingkat 1. Dia datang sudah pakai motor Ninja baru itu. Wah, motornya baru mas? Iya pak, baru beli kan. Beli sendiri? Iya katanya. Terus dia cerita lagi, beberapa bulan lagi orang tua saya akan ulang tahun pak. Terus kamu udah siapkan dia? Siap dah pak. Apa? Mobil baru. Emang usaha kamu apa? Dia punya usaha kaca dan aluminium. Jadi rupanya sejak lepas SD, buat masuk SMP ya, sejak SMP, dia sama orang tuanya dimagangkan ke perusahaan kaca dan aluminium. Nah, waktu SMA dia sudah punya kayak CV sendiri. Borong kalau ada bangunan pasang kaca aluminium, dia yang borong dan sebagainya. Sudah punya pegawai kira-kira 10-11 orang. Pegawaimu kamu apain aja? Pegawai saya ada 4, Pak. Yang sudah menikah, saya kasih rumah satu-satu. Saya pusing dengerinnya. Saya dosen biasa kan. Ini anak baru semester 2, dongengnya udah kayak gitu. Ya. Pegawainya 4 yang sudah dia kasih rumah satu-satu. Cita-citamu apa? Dia bilang, saya akan kerja seperti ini sampai umur 30. Saya bangun bisnis, setelah 30, saya diem, duitnya datang. Nah itu contoh. Ya, saya ceritakan di depan kelas, apa bedanya Anda dengan Mas ini? Nggak usah saya sebut namanya ya. Bedanya adalah waktu kamu SMP, SMA, kamu habiskan untuk main-main, main voli, main ini, main itu, habiskan 6 tahun kan? Bener nggak? 6 tahun. Sementara si anak ini dari SMP sampai SMA 6 tahun juga, dia magang di perusahaan kaca dan aluminium di luar jam sekolahnya. Sehingga kira-kira dari kelas 2, kelas 3 SMA, dia sudah punya CV dan sudah mulai borong. Ada mall berdiri, dia ngajuin tender untuk saya yang masang kaca dan aluminiumnya, begitu. Ya, kebayang kan? Setelah lulus kuliah, pasti lebih maju lagi. Gitu ya. Jadi, itu contoh saja bahwa kalau seseorang menekuni sesuatu dari usia yang lebih dini, insya Allah Anda akan merdeka secara finansial. Ini yang kanan ini merdeka finansial, namanya financial freedom. Sudah nggak menukar keringat untuk mendapatkan uang. Gitu cita-citanya. Nah sebagai muslim, kalau kita bisa begini kan Anda bisa jadi lebih ibadahnya lebih bagus. Jariahnya lebih banyak, sodakohnya lebih banyak. Anda bisa mau misalnya, saya mau itikaf, seminggu nggak pulang, ya nggak apa-apa, bisnisnya jalan sendiri. Ada yang tanggung ya Pak? Iya, ya semuanya sudah jalan sendiri, ada sistem yang jalan. Beda dengan umur 40-50 masih harus nongkrongin jaga toko. Bukan buruk, bagus juga. Tapi kalau Anda ingin lebih merdeka, usahakan bisnisnya Anda bangun sehingga dia bisa jalan sendiri. Berarti yang harus dibangun bukan hanya bisnisnya, tapi juga sistemnya. Begitu Mas. Betul ya. Itu maksud dari memiliki usaha sendiri. Ya. Luar biasa banget ya cerita dari Prof. Aba, dan ini sangat berpengaruh sekali. Ya, artinya teman-teman semua ya yang menonton video ini, baik yang generasi muda ataupun mungkin sebagai orang tua, mulailah memetakan anak-anak kita untuk fokus terhadap sesuatu ya. Libatkan jika memang kita punya privilege yang bagus, mungkin punya finansial yang bagus, networking yang bagus, libatkan anak-anak untuk berpikir mulai usaha sejak ini, bukan dimulai usaha setelah lulus S1 gitu ya. Pasti akan ngeblank dan bingung gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya nasihat dari Prof. Aba dan sangat bermakna sekali ya. Jadi buat para pemirsa sekalian, jangan lupa untuk subscribe, like juga, di-share juga tentu videonya. Terima kasih. Kita akan lanjut di video serial motivasi bersama Prof. Aba. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.